Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan pilih kapan Anda menonton tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Cantika Agustina dan saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Nah teman-teman, dalam presentasi video kali ini kami akan membahas beberapa kasus tentang kekerasan HAM secara individu maupun sosial. Yang pertama, yakni kita mengambil kasus kekerasan atau hak asasi manusia, yakni pembunuhan munir. Lalu untuk kasus secara sosial, kita mengambil kekerasan sosial dalam bentuk korupsi atau bansos. Dan mungkin ini tidak asing lagi di dunia kita. Untuk itu, mari kita simak presentasi teman-teman. Bagi teman-teman, pertama kita akan mendengarkan kronologi dari kasus pembunuhan munir yang akan disampaikan oleh saudara kita, Zulhad Febrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhad Febrian dengan NIM L1C01124. Di sini sesuai dengan tema, yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok kami mengambil salah satu kasus yang berkaitan dengan tema tersebut, yakni kasus pembunuhan munir. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus pembunuhan munir ini sendiri termasuk dalam kasus pelanggaran HAM yang berat karena sampai saat ini otak atau dalang dari pembunuhan munir ini belum diketahui. Untuk itu, saya sendiri akan menjelaskan sedikit mengenai kronologi pembunuhan munir ini. Jadi, awal mulanya yaitu tepat pada tanggal 7 September 2004 yang dimana Munir Said Khalid atau biasa kita kenal sebagai Munir yang merupakan seorang aktivis HAM sedang melakukan penerbangan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studinya pasca sarjana menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Namun naasnya dalam penerbangan tersebut beliau meninggal dan diduga sebab dari meninggalnya ini dilihat dari hasil otopsi, ia diracuni dengan racun arsenik dalam jumlah dosis yang tinggi. Kemudian dengan hasil otopsi tersebut dilakukanlah pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kru-kru yang bertugas dalam penerbangan bersama Munir tersebut, yakni pada tanggal 28 November 2004 dan total yang diperiksa oleh Mabes Polri ini sendiri pun 21 orang. Namun yang resmi menjadi tersangka yakni seorang pilot yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Munir setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2005. Kemudian selain Polikarpus, tim pencari fakta atau TPF yang dikerahkan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mendapatkan adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam kasus pembunuhan Munir ini, sebab terdapat percakapan antara Polikarpus dengan salah satu anggota BIN tersebut, yakni Budi Purwo Prandojo sebelum dan sesudah pembunuhan terjadi. Kemudian setelah melewati penyelidikan yang panjang dan beberapa kali persidangan, akhirnya Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada tanggal 20 Desember 2005. Namun pada bulan November 2014 ia dibebaskan secara bersyarat setelah mendapatkan berbagai remisi hukuman. Tidak hanya itu, selain daripada Polikarpus yang ditahan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia juga ikut ditahan selama 1 tahun penjara karena ia memalsukan surat penerbangan atas Polikarpus sendiri bersama saat Munir melakukan penerbangan tersebut. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, adanya keterlibatan anggota BIN dalam kasus pembunuhan Munir ini, justru anggota-anggota BIN yang dikatakan terlibat dengan Polikarpus tersebut dibebaskan dari tuduhan atas pembunuhan Munir tersebut. Mungkin cukup sekian dari penyampaian kronologi saya tadi. Kurang lebihnya maaf. Selanjutnya lagi kepada teman-teman nanti yang akan menyampaikan pendapat mereka terkait dengan kasus ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arminda Anggraini Saputri
NIM L1C021030. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tanggapan saya terhadap kasus pembunuhan saudara Munir. Jadi setelah saya mendengarkan kronologi terhadap kasus pembunuhan tersebut, kasus tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang bisa dibilang cukup berat, di mana adanya seseorang yang berusaha ingin merenggut nyawa seseorang secara diam-diam ataupun secara sengaja. Padahal seseorang atau semua orang itu berhak untuk memperoleh hak untuk hidup, hak untuk keadilan, hak untuk kebebasan, serta hak untuk merasa aman. Kemudian setelah melihat kasus tersebut, itu termasuk kita melihat bahwa Indonesia sangat lemahnya penegakan hak asasi manusia, di mana kita ketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintahan demokrasi, maka harus lebih menjunjung tinggi terkait hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dari kasus tersebut perlunya pemerintah untuk menindak lebih tegas terkait hal tersebut, termasuk untuk pelaku kasus tersebut supaya tidak mengulanginya lagi dan adanya rasa jera untuk mengulangi hal tersebut, karena dia tahu bahwa hukumannya itu sangat berat sehingga orang lain juga tidak ingin melakukan hal tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Syaifah Nasifa, NIM L1C021022. Di sini saya akan menanggapi kasus kematian Munir yang terjadi di tahun 2004. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, bagaimana tentang kronologi kematian tersebut. Di sini saya menganggap bahwa kasus ini dapat menimbulkan konspirasi yang cukup besar. Mengapa demikian? Dengan kita mengetahui fakta bahwa sampai saat ini pun, dari tahun 2004 sampai saat ini, dari pihak pemerintah maupun polisi masih belum menemukan siapa yang menjadi dalang dibalik kasus tersebut. Kronologi kematian yang dianggap menimbulkan banyak kejanggalan tentunya membuat banyak pertanyaan pula. Proses penyelidikan yang juga tidak bersifat transparan, seolah-olah ada sesuatu yang memang sengaja ditutup-tutupi. Sesuai dengan artikel yang saya baca, selain dari kronologi yang akan saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana Polikarpus sendiri itu menanyakan kapan keberangkatan dari Munir tersebut kepada istri beliau. Yang menjadi lebih anehnya lagi, jadwal penerbangan mereka disamakan, dan ketika transit di Singapura, justru Polikarpus sendiri itu memilih untuk pulang tanpa alasan yang jelas, di mana hal tersebut dapat tentunya dicurigai oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak menindaklanjuti alasan mengapa Polikarpus memilih untuk pulang pada saat itu. Jadi hal yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah di mana semestinya pemerintah ataupun dari pihak kepolisian lebih memperhatikan hak hidup seseorang, apalagi itu sudah mencakup tentang hidup dan matinya seseorang. Sekian pendapat dari saya. Selanjutnya kita akan mendengar contoh kasus kekerasan sosial, yakni korupsi bansos, yang kronologinya akan kita dengarkan terlebih dahulu dari saudari Arum Lansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Lansari. Saya akan menjelaskan contoh kasus, yaitu kasus korupsi bansos. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Midhouse dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan, dan diduga disepakati ditetapkan adanya free dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Midhouse. Untuk setiap paket bansos free yang disepakati oleh Midhouse dan Adi sebesar 10 per paket sembako dari nilai 300 per paket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima free 12 miliar. Yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Midhouse kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya
dikelola oleh Eko, orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang free dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari yaitu sebesar 17 miliar, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Juliari. Juliari divonis 12 tahun penjara dan didenda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, tanggal 23 bulan 8 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Tamarani. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai korupsi penyediaan dana bansos. Seperti yang kita tahu, korupsi adalah hal yang cukup kejam untuk dilakukan, dikarenakan korupsi ini merenggut hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Kasus ini bermula pada saat pandemi, di mana pandemi ini melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Yang kemudian pandemi ini makin mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan, pedagang-pedagang kecil kehilangan pelanggannya, serta peraturan dari pemerintah yang mengharuskan mereka berdiam diri di rumah. Dan kemudian disalurkanlah bantuan-bantuan ini dari pemerintah, dan sempat-sempatnya oknum-oknum ini melakukan tindakan korupsi di saat yang masyarakat sedang membutuhkan bantuan pemerintah ini. Mungkin nominal korupsi yang dilakukan ini dinilai cukup kecil untuk per paketnya. Mereka hanya memotong 10.000 dari setiap paket yang disalurkan. Namun coba kita pikirkan, pemerintah menyalurkan ribuan paket dan setiap paketnya dipotong Rp10.000. Berapa banyak yang diperoleh oleh oknum-oknum ini? Mengkhianati rakyat dengan cara korupsi seakan-akan menjadi hal yang biasa bagi mereka dan hal yang wajar saja untuk dilakukan. Namun ini merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi masyarakat, dikarenakan hak mereka diambil oleh oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri. Sedangkan masyarakat yang tadinya sudah menderita semakin tercekik oleh akibat yang dilakukan oleh oknum ini yang mengambil hak mereka pada dana bansos. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menanggapi sebuah kasus tentang korupsi bansos yang terjadi di saat pandemi COVID-19. Korupsi merupakan bisa dikatakan sebuah hal-hal yang wajar didengar oleh masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini. Korupsi ini seakan-akan kita tidak bisa menghapus, kita tidak tahu akar bagaimana korupsi ini tetap terjadi di negara kita ini. Contohnya kasusnya ini di saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Di saat itu bantuan bansos yang diberikan oleh pusat Kemensos pada tahun 2020 sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak, dan dilaksanakan dengan 2 periode, tapi dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh yang berkuasa saat itu malah melakukan tindakan korupsi, hal-hal yang sangat merugikan, di mana pada saat itu masyarakat kita dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat sulit di masa-masa pandemi itu malah dimanfaatkan oleh oknum ini untuk membuat keuntungan pribadi, kepuasan diri mereka sendiri. Hal itu merupakan suatu hal-hal yang sangat fatal bagi bangsa kita. Merupakan saya tidak mengerti tentang orang-orang bagaimana korupsi ini bisa terjadi, sistem yang buruk yang mungkin menjadikan orang-orang untuk melakukan korupsi ini. Jadi tanggapan saya tentang sebuah korupsi yang dilakukan oleh seorang oknum ini merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan. Hal ini korupsi sangat-sangat sulit untuk kita berantas, makanya hukum sangat perlu harus tajam terhadap para pelaku-pelaku ini, dan juga bukan hanya hukum yang menyimpang, tapi kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan pendidikan yang baik supaya bagaimana generasi berikutnya yang akan naik atau maju menjadi seorang pemimpin dididik akhlak yang baik, supaya bagaimana mereka bisa menghindari sebuah korupsi, pungli, dan bentuk-bentuk
hal-hal yang merugikan masyarakat lainnya. Jadi hal-hal ini harus dimulai dari akar, pendidikan awal yang dimulai dari keluarga, lingkungan, dan yang formal gitu. Hal-hal tersebut merupakan cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk merantas sebuah korupsi. Baik, kemudian kesimpulan dari tanggapan teman-teman dari penjelasan sebelumnya, yaitu kasus yang pertama, kasus Munir ini sulit terungkap karena kasus ini merupakan kasus yang berbau politik, sehingga tahun demi tahun berlalu belum juga menemukan jawaban dari kasus ini. Mungkin juga dari sananya memang ditutup-tutupi sehingga sulit untuk terungkap. Kemudian kasus yang kedua, kasus korupsi ini terungkap karena korupsi kan sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Namun yang lebih mirisnya itu adalah ketika korupsi ini dilakukan, negara lagi sedang dalam keadaan down karena pandemi yang melanda, dan ini sangat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan orang-orang yang seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut.